Halo semuanya, selamat datang di Kakak Talks dari kreator untuk kreator. Aduh, by the way hari ini hari spesial banget nih guys, karena kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke studio podcast kita. Tamu ini dia salah satu konten kreator kategori beauty yang menarik untuk kita ulik. Kita langsung sambut aja. Ini dia Sarah Sakinah. Halo. Halo. Halo Sarah, apa kabarnya nih kamu? Baik sih Kak. Baik ya, alhamdulillah. Biar teman-teman tahu juga nih, kamu boleh dong kenalan diri dulu, nama kamu siapa, terus asal kamu dari mana, biar teman-teman juga bisa lebih kenal kamu. Oke. Halo guys, nama aku Sarah Sakinah. Nah, aku content creator di bidang beauty dan fashion. Nah, untuk kegiatan aku tuh sekarang jadi content creator sama sosial media. Nah, itu di Hana Fashion. Oke, jadi kamu selain jadi konten kreator dan kerja juga di bidang sosial media spesialis berarti ya? Iya, betul. Di itu bidang fashion. Betul Kak. Oke. Kakak dengar-dengar kamu juga lagi mau wisuda ya? Udah selesai kuliahnya. Iya, nggak sih? betul. Aku minggu depan wisuda sih Kak. Oh, minggu depan udah wisuda. Iya. Ambil jurusan apa, Sarah? Aku ambil jurusan sistem informasi. Oh, sistem informasi. Iya. S1. Iya, S1. Oke. Susah nggak sih kuliah jurusan sistem informasi, Sar? Wah, kalau dibilang susah sih susah ya. Oke. Soalnya kan itu coding-codingan ya. Jadi aku tuh emang dari semester 1 tuh udah diiniin coding kode-kode gitu. Oke. Tapi apa itu memang hobi kamu, passion kamu, atau saran dari orang tua udah kuliah ambil ini aja? Saran orang tua sih Kak. Saran dari orang tua Soalnya ya. kayak orang tua tuh yang kayak udah ambil IT aja. Soalnya itu tuh prospek kedepannya tuh bagus gitu. Oke. Setelah kamu jalani nih dan sekarang sudah hampir mau wisuda. Menurut kamu ini akan jadi passion kamu ke depan, atau ya sudah selesai kuliah kamu akan kembali ke kamu mau jadi apa nih ke depannya? Menurut kamu gimana? Sebenarnya ya Kak, pas aku awal-awal abis sidang itu tuh aku mikir kayak apa aku lanjut buat ini ya IT gitu. Nah tapi kayak aku tuh sukanya kayak bikin-bikin konten, terus kayak ngehandle konten model gitu-gitu. Terus kayak kayaknya nggak cocok deh jadi IT gitu. Terus akhirnya aku coba jadi konten kreator gitu. Sebelumnya itu di tempat padel gitu. Oke. Waktu di tempat padel kamu udah jadi content creator buat nge-create konten-konten di padel itu berarti? Iya betul. Itu pas masih sampai sekarang apa udah selesai? Oh itu udah selesai. Sekarang aku di bidang fashion. Oh, ngomongin fashion nih, kamu sendiri sebenarnya punya ketertarikan gak sih di dunia fashion? Kok kakak lihat kalau di konten-konten kamu masih lebih sering ngebahas skincare atau produk beauty, atau memang ini step by step dulu nih, atau gimana? Kayaknya step by step dulu sih. Nah kan aku juga di fashion baru ya Kak. Nah sekarang tuh aku lagi emang beauty. Tapi kedepannya aku kayak mau fokus fashion sih. Soalnya pas aku kerja di fashion ini kayak kok lucu-lucu gitu. Kayak baju-bajunya segala macam. Terus juga pas aku nge-handle model-model kayak seru ya gitu. Seru ya. Jadinya kayaknya aku kedepannya fashion sih. Oke. Kalau ngomongin tentang fashion nih sama beauty, menurut kamu dari sudut pandang kamu lebih susah mana? Bikin konten-konten tentang skincare atau konten-konten tentang fashion? Kalau soal beauty sama fashion sebenarnya cocok-cocokan sih Kak. Cocok-cocokan ya. Kalau beauty kan kayak skincare, make up, nah itu kan ke kulit ya. Ya. Jadi kayak kadang cocok kadang enggak. Nah menurut aku yang lebih gampang fashion. Soalnya fashion kan banyak dan itu tuh bisa di mix and match. Jadi menurut aku oke sih. Oke aja ya. Terus ngomongin skincare, pernah nggak sih kamu dapet produk yang nggak cocok di kulit kamu, terus akhirnya kamu harus recovery badan dulu biar kulit kamu kembali normal? Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Wah, pernah sih Kak. Jujur aku tuh waktu itu apa ya? Moisturizer. Nah, itu tuh pas aku coba
kayak aku coba 3 harian gitu. Nah terus taunya kayak kulit aku jadi ngelupas-ngelupas gitu. Oh, nggak cocok berarti ya. Mm-mm. Terus kamu itu endorsement atau emang cuma sekedar beli dan buat pemakaian pribadi? Itu waktu itu aku Oh. beli. Waktu itu sebenarnya aku ditawarin. Nah terus aku nyoba dulu moisturizer. Aku Mm-mm. nyoba, terus taunya nggak cocok, jadi aku nggak ambil jobnya gitu. Oke, Mm-mm. jadi Iya. kamu tuh tipe orang juga yang nggak sekedar asal ambil endorsement ya. Mm-mm. Misalnya kayak, oke, kamu disuruh nge-review produk skincare moisturizer, Mm-mm. kamu coba dulu secara Mm-mm. pribadi cocok Mm-mm. atau enggaknya. Kalau enggak akan kamu ambil juga project itu ya. Iya betul, biasanya 3 harian lah aku. Selain itu, ada lagi nggak kayak pengalaman facial wash atau body care yang nggak cocok di kamu dan akhirnya kayaknya nggak akan aku ambil nih ke depannya untuk brand itu gitu. Facial wash ada sih kak, cuman ya udah nggak aku ambil lagi sih. Maksudnya kayak waktu itu pernah dikirimin paket gitu, terus aku nyoba. Itu kayak aku cuma nyoba sekali sih. Aku nyoba sekali, terus kayak gak cocok lah. Dalam sekali pakai aja udah langsung gak cocok. Jadi kayak seterusnya udah enggak sih. Hmm, Betul. gitu ya. Terus kalau sekarang nih, kamu kan udah mau wisuda minggu depan. Menurut kamu di perkuliahan seru nggak sih kuliah tuh menurut kamu? Kuliah. Ya, Jujur sebenarnya pas aku tadi ngambil toga, itu tuh aku kayak mikir kayak apa kuliah lagi ya gitu. Soalnya kayak ada niatan pengen masih belajar lagi berarti dong kamu. iya, soalnya kayak ih kok anak-anak kuliah seru gitu ya. Kayak jadi pengen balik kuliah lagi gitu. Soalnya keingat semester 1 kan kayak masih seru-serunya, Kak. Ya. Nah, terus tadi aku tuh pas ambil toga kayak sendirian sama cowokku sih ditemenin. Terus kayak tapi kok kayak beda banget. Soalnya udah pada mencak-mencak kan. Iya. Terus kayak aku yang kayak ih pengen kuliah lagi gitu. Kalau kamu dikasih kesempatan nih untuk misalnya kuliah lagi, apakah kamu akan ambil jurusan yang sama atau misalnya nanti kamu akan kuliah lagi mencoba di bidang multimedia kah atau fashion gitu mungkin? Kayaknya aku mau coba di antara multimedia sama communication sih, Kak. Oh ya, Mm-mm. memang dua itu untuk saat ini penting sih karena Mm-mm. era digital ini kan makin kesini makin maju ya. Iya. Kita punya pendidikan di multimedia atau komunikasi memang penting banget. Mm-mm. Apalagi menunjang kamu sebagai sosial media spesialis berkaitan dengan banyak orang, komunikasi dengan tim internal maupun eksternal itu kan butuh komunikasi yang baik juga ya. Iya, betul banget, Kak. Makanya kayak pas aku lulus IT tuh kayak Kayaknya bukan kamu banget ya. iya, kayaknya ini nggak cocok sih. Kayak entah mungkin bakal kepake ke depannya atau enggak, aku juga masih belum tahu sih, Kak. Cuman kayaknya emang nggak cocok Iya ya. IT Tapi di aku. apa nih yang bikin kamu jadi oke, gua harus selesain kuliah gua nggak boleh berhenti di tengah jalan. Ada nggak sih alasan tertentu kenapa kamu akhirnya menyelesaikan ini gitu? Itu karena ini sih, papa aku. Oh, papa kamu. Iya, papa aku yang kayak ayo ayo IT gitu sampai lulus gitu. Terus kayak aku sempat bilang kayaknya nggak cocok deh. Terus kayak papaku yang kayak agak tau lah orang tua gitu, kayak orang tua yang kayak kamu kan, apalagi kalau misalnya kayak jadi content creator kan, pasti yang kayak kamu pasti ini deh, pas kamu kurang jelas gitu kalau content creator gitu. Kalau IT udah pasti nanti kayak kedepannya bakal gini gini gini, jenjang karirnya gini gitu. Hmm. Ya udahlah gitu, kayak aku nurutin gitu sampai lulus. Akhirnya kamu sampai lulus ya. Mm-mm. Termasuk hebat juga sih karena nggak semua orang mampu menyelesaikan kuliah kalau bukan passion. Iya. Kakak dulu kuliah di IKJ, ambil jurusan film. Itu kan bidang seni ya. Orang bilang, kuliah seni itu gampang. Ternyata di dalam perjalanan kakak kuliah juga, hampir 50% angkatan kakak nggak lulus. Oh ya? Karena nggak passion. Oh. Jadi kamu kelihatannya nih nggak passion di dunia IT, tapi kamu bisa menyelesaikan itu sampai di titik akhir, itu keren sih.
Iya itu kayaknya banyak ini deh, banyak begadangnya ya. Banyak begadangnya. Mama Mm. support nggak? Atau mama tuh sebenarnya tipe orang yang kayak ya udah terserah Sarah aja mau ambil apa kuliahnya? Atau mama juga kayak papa, kamu harus jadi IT gitu? Oh enggak, mama tuh lebih nge-support. Malahan mama kayak ngebebasin kamu mau ngambil apa gitu-gitu. Hmm. Tapi kalau papa tuh waktu itu kalau aku nggak ngambil IT dia ngambek. Jadi kayak Kira kamu harus turutin. iya, jadi kayak ya udahlah turutin gitu. Daripada Hmm. kayak ribut sama orang tua kan. Nah, Hmm. Terus kan sekarang kamu udah sambil kerja nih di bidang sosial media. Itu kan bukan IT toh. Gimana respon papa melihat kamu yang kerja di bidang sosial media dan masih aktif jadi konten kreator sampai saat ini? jujur dia masih nanyain sih kayak kamu kapan kerja di bidang IT gitu. Oh gitu. Dia Iya. kayaknya ini ya punya apa kesenangan tersendiri atau memang bener-bener pengen nge-build kamu tuh jadi orang IT kali ya? Iya, mungkin karena Atau abangku. background papa kamu juga orang IT kan? Enggak sih, backgroundnya enggak. Tapi papaku tuh ngeliat abangku, dia IT. Oh, abang kamu punya abang orang IT. Iya. Oke, mm-mm. kamu berapa bersaudara sih? Aku lima Oh, bersaudara. kamu 5. Mm-mm. Kamu anak keberapa? Terakhir. Oh, anak terakhir. Tapi abang kamu ada yang IT. Iya, ada Apa yang IT. semuanya nih? 4 di atas kamu IT semua? Enggak. Kan abang aku kan ada 2. Nah, yang satu doang yang IT. Terus kayak menurut papaku kayak ih oke nih gitu. Hmm. Jadi dia ingin kayak menjadikan aku kayak abang aku tapi versi cewek gitu. Itu cewek. Mm-mm. Tapi ternyata setelah kamu jalani, kayaknya passion kamu lebih di dunia digital ya. Iya. Konten, terus ngurusin sosmed. Selain Betul. ngurusin sosmed fashion, sebelum-sebelumnya pernah ngurusin sosial media lain nggak? Aku paling yang di Padel itu. Oh, di Padel itu kamu Iya. juga jadi content creator. Iya, tapi aku full content creator yang kayak di TikTok sama Instagram Oh, gitu. daerah mana itu waktu itu Padelnya? Daerah waktu itu tuh deket Kemayoran, Kebayoran, deket PIM. Kebayoran. Oh, deket PIM. Iya, Tahun tahun kemarin. 2025. Iya, tapi selesainya juga awal tahun ini. Oke. Gitu. Apa yang bikin kamu eh pingin jadi content creator padel pada saat itu tahun lalu? Atau memang ada kesempatan atau ada temen nih yang nawarin kamu Oh, pada waktu saat itu itu? ada kesempatan sih Kak. Terus kayak aku mau coba kan padahal lagi booming ya waktu itu ya. Mm-mm. Nah, terus aku FOMO gitu kayak aku Kamu anaknya FOMO-an ya? Iya, aku FOMO banget. Oke, oke. Kayak kayaknya menarik nih kayak di apa jadi konten creator padel soalnya kayak kan jenis-jenis raket kan banyak ya. Terus kayak lucu-lucu terus kayak aku pengen lebih tahu aja gitu. Oh, makanya kamu cari tahu tentang locker padel itu ya, Iya. locker content creator di padel itu. Iya. Keterimalah kamu. Iya. Terus setelah kamu jalanin seru nggak? Atau ada cerita unik apa tuh selama kamu ngejalanin jadi content creator padel? Ada nggak sih yang kayak pasti kan kamu sering standby di lokasi kan? Mm-mm. Ada yang kayak ada yang ngedeketin kamu kah? Atau misalnya, oh ternyata jadi content creator padel tuh kayak gini ya. Apa sih kisah menarik yang bisa kamu share di sini? Nah, waktu itu kan aku masih kayak belum tahu apa-apa ya soal padel. Aku tuh nyari tahu soal padel kayak apa sih. Pokoknya awal-awal tuh aku kayak nyari tahu kayak berapa K gitu, karbonnya berapa K gitu-gitu. Terus kayak agak challenging gitu sih. Nah, terus aku cari tahu terus kayak lama-lama oke aku tahu gitu. Akhirnya kamu tahu. Mm-mm. Berarti kamu tahu betul dong gimana cara orang main padel. Karena kakak sendiri itu belum ngerti sebenarnya cara orang tuh main padel tuh skornya berapa, terus berapa orang dalam satu lapangan. Itu gimana sih? Sebenarnya 2 orang juga bisa sih, 2 orang sampai 4 orang bisa. 2 sampai 4 orang. Oh. Iya. Kalau terus cara tahu menangnya misalnya nih aku lawan kamu. Skornya dihitung dari mana? Bola jatuh kah atau kayak gimana? Iya kalau bola tapi kalau bola jatuh tuh misalnya mantul sekali nggak apa-apa, mantul sekali abis itu tetap Kita pukul bisa. masih bisa. Oh, Iya. itu nggak kalah di situ. Iya. Kalau kira kan main badminton itu kan bola Nggak bisa mantul. udah kalah kan di situ kan. Iya. Bertambah skor ke tim lawan kan. Iya. Tapi kalau padel 1 kali mantul masih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi- Asalkan bisa ditepok.
Bisa ditepok. Iya, Oh, kalau 2 kali gak bisa deh kayaknya. itu udah kalah berarti. Iya. Oh. Terus kalau misal dia kayak mantul ke sisi-sisi lapangannya, itu boleh? Wah, itu kayaknya gak jarang ya Kak. Oh, jarang ya? Mantul ke itu, mostly pada ke bawah paling. Oh, gitu. Terus after kamu selesai dari padel itu kamu di fashion sekarang. Iya. Fashion untuk dewasa atau anak-anak kecil atau gimana? Oh, dewasa. Kategori kayak Gen Z, milenial gitu. Iya, kayak Gen Z, Asian gitu. Kayak Oh. kayak cewek-cewek koket gitu. Apa Iya. tuh? Aku baru tahu cewek koket. Kayak yang girly gitu. Oke, yang girly-girly. Iya. Oh, berarti cenderung feminim lah ya Iya. baju-bajunya. Tapi aku juga ada ngehandle yang muslim sama yang buat plus size. Kamunya sendiri in frame nggak? Atau kamu hanya sebagai koordinator nih? Udah ada orang lain yang buat ngerekam atau ngedit atau jadi talentnya? Atau kamu full kamu semua? Oh enggak, kalau aku tuh kadang in frame. Kadang aku tuh sekarang lagi running kayak video-video yang relatable. Nah, video relatable itu yang kayak konten-konten lucu. Nah, itu aku biasanya in frame. Nah, itu juga biasanya aku kayak ngajak teman-teman kantor aku buat ngekonten kayak editornya atau enggak pattern makernya. Terus juga kayak tim aku juga aku ajak konten gitu. Oh gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa insecure ketika ngonten? Atau kamu tuh tipe orang yang pede abis 100%? Wah, enggak sih, Kak. Aku awal-awal konten tuh sempat insecure juga sih, apalagi pas aku lagi di bidang fashion ini. Karena menurut aku kan di kantor aku tuh kan banyak house life gitu ya. Oke. Nah, itu tuh kayak cantik-cantik gitu. Jadi ya aku kayak gitu, sempat kayak insecure lah gitu. Tapi apa nih yang bikin kamu oke? Kamu kan udah pernah ngerasain insecure, tapi bagaimana cara kamu untuk mengantisipasi itu dan akhirnya kamu harus bisa percaya diri itu apa? Apa yang kamu lakuin? Karena menurut aku ini job desk aku dan harus aku lakuin. Jadi kayak, dan aku juga senang sih ngelakuinnya. Karena kamu senang ngelakuinnya Iya, dan kamu merasa ini sudah jadi tanggung jawab kamu. iya betul. Jadi siap nggak siap kamu menyiapkan diri istilahnya gitu Iya ya. betul banget. Oh. Apa kesulitan saat ini di bidang fashion menurut kamu? Untuk bikin konten ya? Kesulitannya tuh apa? Ada nggak sih? Lebih sulit ngarahin talent-talentnya atau lebih sulit kayak nyari konten yang FYP atau tren saat ini? Nah ya itu Kak, konten yang FYP tuh susah sih. Kayak paling kayak nembus sampai ratusan itu susah. Susah menurut kamu ya? Iya, dan Tapi kayak pernah ada beberapa konten kamu yang FYP nggak untuk FYP pas handle produk fashion ini? aku paling megang reels belum sih, belum sampai yang FYP gitu. Oke. Kalau talent-talentnya gimana? Menurut kamu susah nggak sih diatur? Atau mereka tuh kayak gampang, oke, posenya kayak gini ya, gayanya kayak gini ya. Ada nggak pengalaman kamu kayak ketemu talent yang susah diatur gitu? Talent. Kalau misalnya talent itu biasanya aku Kak, atau enggak sama teman aku satu lagi. Nah iya itu. Tapi kalau di tempat aku tuh ada model. Nah model tuh biasanya kalau buat photoshoot aja. Model untuk photoshoot aja, berarti kayak momen-momen tertentu aja ya, nggak setiap hari ya? Iya, nggak setiap hari Kak. Tapi dalam seminggu itu pasti ada 2-3 kali. Photoshootnya dilakuin di studio kantor kamu atau tempat lain? Studio kantor ada di bawah. Oh. Di bawahnya. Di bawah kantor kamu itu ada studio fotonya. Iya. Oh, kalau yang ngurusin, berarti itu ngurusin katalog foto ya, untuk di share di kayak Shopee Betul. atau Tokopedia kayak gitu ya. Oh, Iya, gitu. seru nggak sih menurut kamu kerja di bidang fashion? Atau kamu udah ada kepikiran, oke, kayaknya gue mau setahun aja di sini, habis itu gue mau kerja di kantor brand kecantikan, brand fashion atau makeup? Atau belum ada kepikiran? Kamu masih pengen banyak explore di sini? Belum ada kepikiran ke yang lain sih Kak. Aku masih pengen explore. Karena menurut aku di sini lumayan seru, orang-orangnya juga seru. Terus juga kayak
fashion-fashionnya bagus menurutku. Jadi yang kayak menurut aku kayaknya aku pengen lama sih. Untuk ngeksplor lebih banyak tentang dunia fashion ya. Iya, dan aku pengen bikin kontennya tuh kayak FYP gitu. Iya, iya. Kayak kan itu challenging gitu ya. Jadi Benar. kayak Kalau di akun kamu sekarang, Sar, kamu kan sambil ngurusin konten brand kamu kan, konten brand kantor kamu. Kamu di akun kamu sekarang fokusnya ngebahas apa nih? Ada konten-konten yang lagi kamu kerjain tiap hari nggak sih? aku paling ini konten beauty aja. Oh, konten-konten beauty. Kayak konten-konten tentang moisturizer gitu-gitu, terus kayak tentang kulit yang kering gitu. Paling aku ngebahasnya gitu sih, Kak. Terus papa kamu tahu nggak sih kalau kamu tuh sering terima endorse juga dan ngerjain project-project endorse itu? Atau papa kamu kayak ya udahlah gitu, kayak biasa aja gitu, nggak terlalu mau merhatiin kamu jadi content creator? Wah, papa aku tuh sebenarnya tahu ya. Cuman dia tuh kayak tutup mata gitu. Jadi aku kesel. Kayak dia tuh tetap kekeh dengan pendiriannya. Pengen kamu jadi anak IT sampai sekarang ya? Jadi kayak terus kayak aku yang kayak ngebiarin aja kayak ya udahlah gitu. Tapi kayak aku tetap lanjutin apa yang aku mau. Apa yang kamu mau? Iya. Iya. Karena memang menurut kakak juga, kalau kita ngejalanin sesuatu karena kita suka, pasti lebih enak sih. Iya. Ya kan? Merasa terbebani sih. Kalau kamu bolehlah orang tua ngasih saran, ngasih arahan, tapi kalau sudah jadi bentuknya beban bagi kamu juga susah juga kan buat kamu nikmatin perjalanan ini. Gitu. Tapi pernah nggak sih ngomong-ngomong kamu magang atau kerja di bidang IT nih selama kuliah? Kamu magang kemarin di mana? Aku di DPR. Oh, di DPR Iya. RI. Bagian apa? Aku jadi staff intern PDIP. Oh. Fraksi PDIP. Apa aja tuh aktivitas yang kamu jalanin pada saat itu? Aktivitasnya aku tuh biasanya paling ikut-ikut rapat. Nah, terus kayak aku jadi notulensi gitu. Notulensi. Iya, diminta mentor aku kayak notulenin rapat ini gitu. Ngontenin juga nggak? Atau nggak bener-bener pure notulensi aja? Iya, aku ngontenin juga. Oh, kayak, ngontenin juga. Rapat-rapatnya gitu. Aku konten-kontenin juga. Sulit nggak? Atau menurut kamu lebih sulit ngontenin bidang fashion daripada bidang politik? Kenapa kamu nggak tertarik di bidang politik aja habis ini? Waduh, bidang kayaknya enggak sih, enggak terlalu interest ya di enggak bidang terlalu politik interest. Ya lebih suka fashion sih. Lebih suka fashion. Kemarin pas magang di PDIP berarti ya? Iya. PDIP itu relasi atau arahan dari kampus atau gimana? Kok bisa sampai ke sana? Waktu itu tuh kayak diminta magang kan, harus magang. Nah terus kayak Itu aku ini ya, salah satu tugas kampus ya, program kampus ya? enggak sih, enggak program kampus. Oh bukan. Nah terus kayak ya udah kebetulan kayak temen aku ada yang magang di sana. Nah habis itu kayak aku cobalah ngajuin, terus keterima. Gitu. Berapa bulan Sarah? 4 bulan? Sekitar 4 bulan. bulanan. Oke. Kamu main ini gak sih kayak kalau konten-konten kreator zaman sekarang kan nge-live dan affiliate. Kamu nge-live dan affiliate juga gak buat akun kamu? Oh enggak sih, aku tapi kadang kayak nge-live gitu. Nge-live di kayak brand-brand yang lain gitu. Oh, kakak dengar-dengar pacar kamu seneng affiliate ya? Iya. seneng ngerjain affiliate gitu. Iya, betul. Datang nggak sih pacar kamu? Datang dong, dia nganterin aku. Jadi kamu kesini sama pacar kamu? Iya, nganterin aku. Panggil dong pacarnya mana nih? Boleh, Bub, sini Bub. Halo. Aduh. Halo Mas. Siapa namanya? Vino Mas. Saya manggil Vino atau Bubi juga. Oh iya, Vino Kalau aja. mau Bubi nggak apa biar lucu. Aduh, jangan nanti saya kesannya rebutan lagi sama Sarah nih. Mau nggak berbagi hati? Jangan. Aduh. Ya. Oke. Ternyata Sarah tuh punya pacar loh guys. Saya juga baru tahu nih. Ternyata Sarah ada pacar. Iya. Kalian udah lama nih? Apa baru-baru ini atau udah lama sih? Kita jalan hampir setahun baru sih Mas. Iya. Oh baru. Jalan hampir setahun ya. Gimana kalian bisa kenal?
Jujur Soalnya kan, awal apa? Kakak, gue juga tahu lo tuh dulu konten kreator aktif juga kan. Betul, betul. Terus gimana kok bisa tiba-tiba ketemu Sarah? Kan beda kampus, nggak satu kampus. Kamu mau ceritain ya? Kamu aja lah. Jadi awalnya tuh aku ketemu sama Sarah karena temanku. Jadi aku udah lama banget nih nggak ketemu sama si Adele kita sebut. Oke, Nah, itu temen lo. iya temen aku. Terus ya udah kita appointment untuk ketemu, nongkrong biasa aja. Aku pun sama teman-teman aku. Terus dia bilang nanti gue kesana sama temen gue ya. Oke. Gitu di salah satu coffee shop di Depok ya. Iya, Oh, Depok. Depok gitu. Terus pas dia datang, waduh kok cakep ya. Oke nih gitu ya. Oke nih sesuai yang saya minta ke Allah. Lebay. Terus Gitu. pertemuan pertama itu langsung kenalan atau Kenalan aja. Oke. Kenalan. Oh, karena waktu saat itu mau ngajak si teman aku ini untuk salah satu project aku gitu. Cuman kok dia bawa teman dan akhirnya kok teman ini sesuai sama kriteria saya. Kebetulan saya waktu itu lagi nggak ada pasangan juga kan, lagi jomblo juga gitu. Terus ya udahlah, setelah itu pulang dari sana kusuk-kusuk lah, IG-nya apa nih bro, IG-nya apa bro gitu. kenapa nggak minta langsung pada saat itu? Jaim ya. Oh, jaim. Di situ juga Gengsi. Gengsi. yang awalnya saya mungkin kayak begini, di sana jadi kayak Agak-agak kalem ya. Agak-agak. iya dong, agak Tapi semeja atau semeja nggak? pada saat itu? Semeja. Oh, pada saat Tapi itu emang kamu so semeja. cool banget. Oh. Iya. Padahal mah dalam hati boleh nih gitu. Boleh nih, kapan bisa ya? Terus dikasih IG-nya sama temen lo. Iya, dikasih IG-nya terus langsung Follow lah. langsung. Follow langsung. Tapi nggak langsung aku DM. Kayak enggak ya? Nggak Nggak. langsung DM. Ada jeda Ada jeda dulu. dulu lah. Jadi pengen tahu kegiatannya dulu aja. Ini tips ya guys ya buat cowok-cowok. Kita lihat dulu aktivitasnya ngapain gitu. Iya, baru ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Terus kapan momentum kalian mulai deket tuh pas apa? Pas momen apa tuh? Kok tiba-tiba jadi deket? Momennya adalah aku waktu itu bikin skema. Skema apa tuh? Skemanya adalah imani aku harus ketinggalan nih di mobilnya Sarah. Oh, jadi kamu juga udah bikin strategi ya? bikin strategi. Jadi Gimana tuh? aku bilang, waduh ini imaninya saldo paling gede di situ. Aku bilang gitu, sayang aku ya gitulah, kita membual-bual dikit. Intinya dari terakhir ketemu itu aku harus ketemu lagi kan. Jadi kalau pura-pura ketinggalan berarti harus ketemu lagi. Nah pas ketemu lagi itu ya udah ajakin makan. Oh. Gitu. Yang awalnya kayak Berdua atau nongkrong-nongkrong masih aja. rame-rame lagi tuh? Ya? Berdua. Berdua gitu mas. Bisa ya. Bisa. Itu kayaknya salah satu trik yang bisa dicoba temen-temen kalau ngedeketin cewek, nggak harus langsung kenalan Betul. ajak deket, tapi bisa pakai strategi Betul. imani ketinggalan gitu Betul, ya. salah satunya ya. Kita analisis dulu aja ini orang harus diapain gitu. Harus diapain? Maksudnya behaviornya apa Ya. gitu. Tapi aku tuh masih belum tahu kamu ngedeketin. Soalnya dia pas awal-awal masih lu gue. Kan biasa Awalnya. kalau deketin aku kamu ya. Iya, iya. Gitu. Terus lu gue. Oh. Nggak Kenapa expect. gitu? Apa karena lo nggak mau juga kayak langsung jor-joran atau Iya, takutnya jadi kayak love bombing kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, takutnya kalau udah aku kamu tuh apa ya kalau tiba-tiba di tengah jalan nggak cocok gitu. Jadi oh ya uts gitu. Kok gitu sih? Nggak bercanda. Lebih ke jaga image sih. Jadi aku juga pengen ngecek nih siapa aja yang dekat gitu. Yang udah aku kamu sama dia siapa aja gitu. terus kalau dari Sarah, kapan kamu mulai kayak sadar atau interest sama Bubi? Kan awal-awal kamu ngerasa kayak nggak dideketin kan, kayak udah temenan biasa aja kan. Tapi momen apa yang kamu kayaknya dia mau ngedeketin gue nih gitu? Dia langsung ngomong sih. Dia kayak Ngomong apa tuh? pokoknya dia langsung ngomong kayak dia suka sama aku. To the point. Itu waktu itu lagi makan ya. Setelah beberapa bulan. Setelah Kalau langsung setelah ya, sebulanan. Iya, setelah sebulanan lebih. Sebulanan. Itu tapi udah jalan berapa kali ya kita? Iya, udah lumayan sering lah jalan. Iya, kayak Oh. main-main gitu. Nah, habis itu kayak pas bulan keberapa dia kayak bilang dia suka. Terus kayak oke. Oke. Oke-nya tuh langsung kamu terima apa kayak ya udah kita jalanin dulu gitu? Oke, kita jalanin.
Ini basic ya Mas ya, kayak semua awal deket tuh jalanin dulu deh. Jalanin dulu, Gitu kita sih. lihat komunikasinya cocok apa Cocok apa enggak. enggak. Ternyata udah hampir setahun ini alhamdulillah cocok ya. Alhamdulillah ada beberapa spark. Banyak sih spark yang cocok ya. Banyak. Apa kesamaan kalian yang ternyata setelah 1 tahun ini, oh gue ngerasa cocok sama dia nih karena ini loh. Kamu dulu. Kalau dari Sarah gimana? Dia lucu. Kalau misal aku lagi bad mood, dia tuh suka joget-joget. Joget apa joget TikTok? Joget random aja gitu. Kayak biar mood aku tuh naik lagi gitu. Kan aku kadang suka moodnya jelek ya, bad mood, mood swing. Nah, dia tuh suka ini menghibur aku. Aku Contohin suka. dong jogetnya. Atau langsung dari Budi yang Gak bisa usah, contohin. gak usah ya. Too much. Oh, Iya gitu. gemes banget sih. Iya, terus juga dia yang kayak suka semangatin kayak jadi support system. Kalau dari Mas? Apa ya? Mikir Kok dulu. gitu sih? Nah, kalau dari aku sih karena moodnya cocok, bukan mood yang bagian apa tadi bad moodnya ya, tapi mood ketika ngobrol aku ngerasa kok klik, kok nggak kayak dead air gitu loh yang lagi nongkrong diem. Terus aku tuh paling nggak suka kalau lagi deketin cewek atau lagi pacaran terus ceweknya main HP sering gitu lah. Oh, Itu tapi dia lebih ke menghargai tutup HP-nya. Dia ngobrol. fokus ngobrol, dia pun ada topik dan lain-lain. Itu sih karena kan menurutku komunikasi ya. Iya. Itu sih bukan karena orang ketiga atau apapun, tapi komunikasi nomor pertama gitu. Benar. Terus kalau ngomongin kerjaan, Hmm. ada berkesinambungan gak sih antara kalian nih? Atau kalian tuh bekerja di dua hal yang sangat berbeda? Menurutku Background Mas? background aku kuliah aku kehutanan IPB. Oke, kehutanan Iya. IPB dan saat ini Di digital marketing, digital. di MCN TikTok. Sebenarnya kalau berkesinambungan lumayan ya, karena dia kan ada ngurus KOL juga. Terus kalau aku bahasanya ngurus creator yang live, yang punya GMV tinggi atau yang incubation gitu. Oh. Jadi ada kayak berkesinambungannya, apalagi MCN itu White Rich, dia ada kayak kategori BHPC, Beauty Health Personal Care, fashionnya ada, sportnya ada, jadi ada ketemu di tengah buat ngobrol itu ya. betul. Kenapa nggak Sarah diajak ke MCN juga? Ada atau nggak mau satu kantor gitu? Gak mau satu kantor. Itu yang pertama. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurutku belum siap sih, karena kalau untuk orang yang live affiliate itu mentalnya harus kuat. Once misalkan dia punya follower tinggi atau follower rendah, terus nge-live viewsnya kecil, itu bisa jadi mental juga. 2 jam 3 jam nge-live GMV-nya 0 jadi mental juga. Benar. Takutnya jadi useless gitu. Oh, terus gimana? Kalau dari Mas tuh ngadepin momen-momen kayak gitu kan berarti Mas udah sering tuh ngadepin affiliate live berjam-jam, sepi viewers atau misalnya GMV bahkan 0. Yeah. Ada nggak sih kayak strategi atau dari Mas sendiri selama ngejalanin, oke, ini seharusnya tuh seperti ini loh, gitu? Atau emang kayak kalau emang lagi sepi ya sepi aja gitu? Ya, itu benar juga sih, kalau lagi sepi aja. Cuman biasanya bisa dipaksain during campaign day, misalkan Twin Dead, ada Mega Mall juga, Super Brand Day, pokoknya event-event campaign TikTok itu bisa yang awalnya durationnya cuma 2 jam, yuk kita paksa untuk 6 jam. Kita coba secara halus 6 jam, jadi biar mereka dapat omset tinggi juga. Karena kan kalau dari sisi MCN kita juga ada target ya. MCN A harus punya target GMV berapa gitu dari all creatornya gitu. Oh, Gitu. jadi memang nggak hanya tentang nge-live rutin tapi juga ada supporting kayak campaign-campaign gitu Ya, ya. betul. Oh, berarti Mas nih selain sekarang di MCN ada side job lain nggak sih? Side job, oh oke. Nah, side job ini aku bikin bareng sama mama, karena kan aku kerja cukup lama, terus nge-carry creator kayak yang besar-besar itu GMV-nya kok bisa sampai puluhan M ya. Dan komisi average mereka 10-15%. Let's say GMV 10M, GMV 10M, komisi 10% itu berarti dia udah dapat 1M. Iya, oke. Terus kok gue Itu ngebikin bisa per bulan ya. per bulan karena kita cut off emang per bulan, jadi kayak orang gajian aja, tapi cuman duitnya bisa diambil kapanpun kan. Gitu. Terus aku mikir kayak kok gue bisa bikin orang kaya ya ibaratnya gitu. Kenapa gue nggak bikin untuk gue sendiri? Akhirnya aku cobalah 2024
pertengahan itu aku bikin 1 akun dulu sama mama. Terus alhamdulillah sekarang ada 3 akun di rumah jalan sendiri gitu. Untuk Untuk affiliate. affiliate brand-brandnya beauty, karena mostly brand beauty komisinya bisa di atas 8%, lebih lah kayak gitu. Kalau fashion atau Fashion produk aku belum lain ke rumah home living gitu. fashion ada 1 akun, cuman itu masih incubation lah bahasanya, masih belum gede-gede banget gitu. Jadi masih around GMV masih 50 jutaan itu. Oke. Gitu. Kalau yang Mas buat di rumah berarti itu akun build sendiri ya. Akun build sendiri, betul. Dan kategorinya beauty, beauty semua. semua. Beauty 2, fashion 1. Oke. Susah nggak Gitu. sih Mas nge-maintain host live, jam live biar biar bisa menghasilkan GMV tuh? Susah-susah gampangnya itu seperti apa? Gampangnya itu karena promo dari TikTok itu kan kadang startnya jam 00.00, jam 12 malam. Nah itu gimana caranya kita ngejaga mood host. Mungkin sebelumnya dia habis nge-live 8 jam, terus jam 12 malam kita suruh lagi, ini nih lagi ada campaign nih, promonya lagi murah dan lain-lain gitu. Biasanya kan kita juga ngeliat, aduh ini host lagi capek, mukanya kusut, tapi kita paksa lagi jam 12 malam, ya kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk yang lain-lainnya, karena kerja di MCN jadi ada support dari segi boosting ads-nya, Oke. subsidi voucher lebih murah, yang gitu-gitu sih. Oh, Ya, itu ngaruh banget ya. Parah. Ads tuh berarti sengaruh itu untuk boosting Parah. live dan penjualan ya. Betul. Mostly 80% creator. Kayaknya ya, correct me if I'm wrong, 80% orang yang GMV tinggi itu pasti di boosting dari GMV Max, dari ads. Oh. Gitu. Iya. Karena memang setahu aku juga kalau kita nge-live tanpa ada di boosting sepi, cukup Betul. sepi ya. Betul. Apa itu memang di set TikTok biar semua orang beli boosting itu? Itu udah, aku nggak tahu itu gimana, tapi yang aku baca kayak itu udah cycles dari TikTok udah jadi environmentnya bahwa lu kalau mau nge-live harus ada GMV Max, harus ada subsidi, harus ada yang lain-lain supportnya begitu. Gitu. Sarah sendiri pernah ikut terjun ke affiliate yang dipegang mamanya Bubi gak sih? Aku panggil Bubi aja deh. Belum sih. Oh, belum. Iya. Tapi maksudnya main ke rumah dan ngelihat situasi hostnya seperti apa? Paling dari nge-live? TikToknya. Iya, dari TikTok ya Oh, paling. dari TikTok. Gitu. Sama kan dia nge-live-livein juga ya. Iya. Live-livein dan dekat juga sama beberapa teman kreatorku gitu. Jadi dia kurang lebihnya paham juga sih sebenarnya. Oh. Gitu. Kalian konten gak sih berdua di soalnya aku lihat tuh di akun Sarah tuh jarang ya. Apa mungkin aku kurang ngelihat ya. Soalnya kalau di akun Mas Bubi ada konten-konten gemes kalian tuh ada gitu. Lagi joget atau lagi lip sync berdua. Kayaknya ada sih, cuma waktu berantem aku privat. Iya, gitu. Kayaknya memang kalau cewek tuh berantem dikit-dikit privat, dikit-dikit Itu yang bikin privat. pusing. Bercanda. Kamu pusing sama aku. Abis ini saya yang kena nih. Enggak. Salah satu aku suka sama dia juga karena menurutku dia pintar. Kan aku agak lemot ya. Jadi saling support ya. Iya, Apa dia- pinter kayak gimana tuh menurut kamu, Sar? Dalam kerjaan menurutku pintar. Terus kalau misalnya aku nggak paham apa-apa pasti aku tanya ke dia gitu. Karena dia menurut aku dia tahu semua hal. Contoh, misalnya di kerjaan kamu deh yang kamu waktu itu pernah, aduh gue nggak ngerti nih. Tapi terus habis itu kamu nanya pacar kamu dan dia bisa jawab tuh apa? Waktu itu tuh aku kayak stuck gitu ya TikToknya. Kayak apa? TikTok aku tuh kayak stuck. Pokoknya kayak nge-freeze gitu. Nah, terus dia bisa benerin. Oh, itu makanya kamu bilang dia pintar. yang drafting video. Iya, yang itu. Oh iya. Ya gitulah mas. Punya pacar seperti ini. Oh, gitu sih. Seru, maksudnya romantis, seperti gini tuh seru, iya, lucu, gemas. Betul. Kalian nggak ada cita-cita bikin akun berdua gitu? Enggak sih mas. Enggak. Aku juga udah nggak pede sih sebenarnya di depan kamera tuh udah
nggak seinterest udah dulu nggak, ya. udah nggak seinterest dulu. Berarti lebih gitu. saat ini Mas sendiri lebih senang di balik layar berarti ya. Betul. Walaupun ya memang background Mas juga pernah jadi content creator, tapi untuk era saat ini Mas sendiri lebih fokus di balik layar. Iya, Oh. begitu sih. Siapa Mas creator yang Mas pernah pegang GMV seharinya tuh atau sebulan paling besar saat ini? Ada Mami Louis, kalau tahu Louis Choice, Louis Family, sama Jordi Onsu. Itu Jordi Onsu. yang paling besar. Tapi kalau di luar itu juga ada 805 Gadget sama Robbie Boys. Kalau Bos Gadget sama Robbie Boys itu bisa di atas 30M per bulannya. Oh, per bulan. Per bulannya. Gitu. Apa strategi mereka yang menurut Mas yang bikin mereka GMV-nya gede tuh ya karena ini gitu. Karena yang tadi apa? Karena tentang Kalau iklan mereka- atau memang dia punya strategi gimmick sendiri untuk sebelum Mereka next ini sih, next creator, karena kayaknya ya mereka pun jadi pelaku seller juga gitu Mas. Jadi mereka mungkin as a brand ownernya kayak Mami Louis itu dia ngejualin brand-brandnya dia sendiri. Jadi secara GMV dapat, secara profit untuk pribadinya dia juga dapat gitu. Gitu. Ya sekarang karena learning, kemarin kan aku sempat di Cina 3 minggu untuk ke TikTok learning. Jadi emang bisnis modelnya adalah mau ngubah semua creator itu harus bisa jualan. Oh gitu. Iya, logiknya seperti itu. Berarti kedepannya TikTok nanti akan hampir Yes. full jualan gitu ya? Ya, karena setahu aku juga nih kayak TikTok bakalan jadi social commerce. Jadi bukan sosial media atau e-commerce aja gitu. Social Social commerce. commerce. Oh, Gitu. oke. Terus kalau kayak ngomongin ngonten nih, lebih misalnya kalian ngonten berdua, ada nggak sih kayak yang ngasih ide tuh siapa? Sarah kah? Ya. Atau kamu? Bubi kita bikin konten yuk. Tapi kadang kamu nggak mau gitu. Kenapa udah males ah? Ketua. Kalau aku lihat Sarah nih masih suka yang gemes-gemes, apa konten-konten gemes berdua gitu ya. Dia yang kayak tiap diajak kayak aku udah tua gitu, udah nggak ada energi. Masih awet muda kok. Iya. Masih under 30 pas ini. Iya, under 30 sih. Masih muda lah itu. Tuh. Masih bisa buat konten-konten lucu. Masih sih. Masih sih tapi kalau skripnya dibuatin boleh. Iya. Tapi emang aku kalau minta bikin konten tuh biasanya pas dia habis pulang kerja, jadinya kayak capek kali ya. Kayaknya ya. Capek terus harus kayak misalkan ketemuannya kan di GI gitu untuk di coffee shop, terus disuruh ayo kita bikin konten dengan muka bahagia itu kan aku yang capek kayak ya, dengan muka yang udah 9 jam kerja di kantor gitu ya. oke ayo gitu kan, masa kayak mah kan jadi. Tapi pernah nggak dia kayak Pernah. udah capek Pernah. aja. Aku pundung. Kalau pundung akhirnya dia ya udah yuk gitu ya. Iya, karena Apa diturutin. bareng-bareng ikut pundung dua-duanya. Tapi kadang kalau bisa aku ikut pundung, aku udah nggak mau bikin konten gitu kayak nggak mau lah, nggak usah, nggak jadi gitu. Gimana Mas Bubi ngadepin cewek yang masih mood swing kayak gini? Seru. Mencoba mengimbangi atau lama-lama Seru. Tapi somehow juga aku ini sih lebih ke kadang ya namanya manusia ya, kadang juga kelepasan nggak mau ya ada lah pasti gitu tuh ya. ya jadi ya Sarah juga harus bisa menyeimbangkan Mas Bubi ini juga karena memang orang kalau kerja dari pagi sampai sore tuh pulang udah tinggal istirahat pinginnya. Iya sih. Betul. Iya sih. Iya sih. Tapi karena aku kerja 9 jam juga masih ada energi Oh gitu. iya benar juga, berarti Mas Betul. harus ngikutin Iya. energi dia Mas. Iya betul. Kita tunggu sampai dia udah 5 tahun kerja ya. Ini karena baru 1 tahun semangatnya masih membara-bara, menggebu-gebu gitu. masih sanggup buat konten abis kerja. Betul. Tuh. Betul. Tuh guys, semangat ya guys ngonten. Iya betul. Jangan kayak yang sebelah aku, males ngonten. Mas masih kepikiran untuk
oke, gue pengen fokus akun pribadi juga nih. Soalnya kan Mas sendiri udah tahu nih kalau dunia affiliate tuh saat ini sangat berpeluang bagi para influencer maupun konten kreator. Ya. Dari Mas sendiri gimana? Apakah kedepannya masih akan nanti oke, gue akan aktif affiliate lagi buat akun sendiri atau belum kepikiran dan bagaimana? Belum kepikiran sampai situ. Karena aku nggak tahu ya, mungkin kalau once makin proper dan lain-lain, aku bisa ada karyawan yang ngebikinin skrip dan lain-lain, aku sih mau-mau aja gitu. Tapi kalau kemarin kan end to end aku yang buat juga kan, skrip, shoot dan lain-lain. Jadi kayaknya belum deh. Kalau ada karyawan yang bisa bantu boleh gitu. Oke. Terus kenapa nggak yang minta di sebelah aja buat bantu? Apa? Enggak, kadang kalau dia tuh lebih ke TikTokannya based on trend, sound viral. Jadi belum di titik yang menjadi creator, bikin skrip yang proper, hooknya apa, isinya apa, yang gitu-gitu. Once kalau dia udah bisa di tahap itu, mungkin aku mau memberdayakan dia. Mungkin berkolaborasi kali ya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Sarah. Sebagai konsep kita nih kan Kakak Talks itu dari kreator untuk kreator. Apa nih pesan kamu sebagai kreator untuk kreator-kreator lain? Boleh dong pesan terakhir buat kreator-kreator untuk di luar kreator sana. ya? Menurut aku yang penting rajin konten sih. Yang penting rajin konten. Iya, terus juga kayak rajin konten, terus juga kayak lebih explore konten. Nah, terus juga paling jangan males sih. Jangan Iya, males. jangan Karena males. kalau males yang ada nggak jadi apa-apa. Jadi Iya. betul. Kalau dari Mas Bubi, pesan dari kreator untuk untuk kreator, untuk kreator-kreator di luar sana apa? Manfaatin momentum. Kalau lagi naik, manfaatin, kembangin. Jangan ngerasa bisa kerja sendiri. Kalau ada uang sebagian, mending ekspansi buat tim. Jadi biar momentumnya ada terus gitu. Dan naik turun itu udah pasti ada. Tapi jangan, baik lagi, harus bisa puterin duitnya itu ke bisnisnya lagi lah. Kalau mau sustain di as a content creator gitu. Oke, wah keren banget nih. Tepuk tangan dulu dong buat tamu kita kali ini. By the way, thank you Sarah dan Mas Bubi yang sudah meluangkan waktunya. Lagi prepare buat wisuda tapi mau sempatkan sebentar kesini buat ngobrol. Semoga hubungan kalian langgeng terus dan lancar buat Amin. rezeki kalian. Amin. Oke, terima Thank kasih you. buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena Kakak Talks dari kreator untuk kreator. See you. See you.